mereka menyembah patung lembu emas tadi ya, Musa berangkat itu pada hari kelima, kemudian pulang pada hari kedua. Kemudian Musa melihat orang-orang ini menyembah patung lembu emas, maka Musa marah. Sejak itu turun-temurun maka orang-orang Israel sampai orang Yahudi hari ini mereka berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi orang Islam yang bilang puasa Senin Kamis itu ikut-ikutan orang Yahudi ya. Hati-hati lo, jangan ikut-ikutan Yahudi, ntar jadi Yahudi lo ya. Kalau kita mah nggak apa-apa ya. Kalau orang-orang ini yang sok-sokan yang nggak mau jadi Yahudi, malah puasanya ikut-ikutan orang Yahudi. Kemudian puasa para rasul dan jemaat mula-mula ya, itu melakukannya untuk menjaga supaya roh kita terpelihara dengan sempurna, melemahkan daging kita, kontrol daging kita, melatih. Mereka lakukannya secara mingguan, ya setiap minggu mereka lakukan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memohon kasih karunia Tuhan agar luput dari bahaya seperti Esther ya, orang Yahudi dan Esther di buku Esther itu tertulis dalam Esther 4 ayat 3. Juga Niniwe, waktu Yunus memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe ya, dalam Yunus 3 ayat 7 sampai 10. Juga Saulus atau Paulus ya, waktu baru saja bertemu dengan Tuhan Yesus di Kisah Rasul 9. Jadi puasa yang dilakukan untuk memohon kasih karunia Tuhan agar luput dari bahaya, agar mendapat kasih karunia Tuhan ya. Kemudian puasa untuk bernazar kepada Tuhan, seperti Daud waktu masih berbuat dosa ya, dia minta dipulihkan oleh Tuhan walaupun anaknya mati, tapi kan Daud karena dia seorang raja dan seorang nabi juga, maka dia datang sama Tuhan dengan merendahkan diri supaya Tuhan jangan mengambil Roh Kudus dari hidupnya, seperti Roh Kudus diambil dari Saul kan. Makanya Daud berpuasa dan bernazar 7 hari 7 malam ya. Itu juga dilakukan oleh Paulus dan para penatua di Yerusalem. Mereka sama-sama berpuasa, mereka bernazar ya, dalam Kisah Rasul 21 ayat 24 sampai 27. Yang keempat adalah puasa berkabung, memohon hikmat Tuhan seperti Daniel ya. Karena kesedihan untuk suatu bangsa ya. Jadi kalau saudara-saudara menangisi bangsa Indonesia, saudara bisa melakukan puasa berkabung ya, minta hikmat bagaimana ya, itu dalam puasa Daniel. Kemudian puasa untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar, mendapat pewahyuan seperti Tuhan ya. Puasa untuk melakukan pekerjaan besar atau mendapat pewahyuan yang dari Tuhan, seperti halnya Musa di dalam Keluaran 34 ayat 28, Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8, dan Yesus dalam Matius 4 ayat 2 ya. Nah, sekarang cara berpuasa, caranya nggak boleh sembarangan juga, jangan serampangan, asal-asalan ya, jam 6 pagi, saya jam 6 pagi saya sarapan, saya mau puasa hari ini, bukannya jam berapa? Jam 12 siang, nah itu bukan puasa ya, itu namanya normal. Oh enggak, jam 3 pastor, nah itu namanya nunda makan. Oh jam 6, ya itu tetap namanya bukan puasa. Nah saya kasih tahu caranya ini di dalam Alkitab, bagaimana cara berpuasa. Puasa itu bukan menunda makan, bukan merubah jam makan dalam sehari, melainkan benar-benar tindakan fisik nggak makan ya, bukan nunda tapi benar-benar nggak makan. Yang pertama ya, yang dicontoh, 1 kali makan hanya dalam 24 jam, hanya 1 kali makan dalam 24 jam. Hal ini dilakukan secara rutin oleh orang Israel atau orang Yahudi di setiap minggu ya. Mereka ngambil 1 hari atau 2 hari ya, yaitu hari kedua dan hari kelima, Senin Kemis. Hari pertamanya kan Minggu, hari keduanya Senin, ketiganya Selasa, hari keempatnya hari Rabu, hari kelimanya ada hari Kamis. 2 ke 5 jadi Senin dan Kamis. Hari ke-6 itu kan hari Jumat. Hari ke-7 kan hari Sabtu, hari Sabat. Hari Sabat mereka nggak puasa, kecuali Sabat di hari pendamaian. Ya, itu 1 hari penuh mereka berpuasa ya. 1 kali 24 jam. Di dalam Imamat 23 ayat 32 itu hari Sabat pendamaian. Setahun sekali mereka puasa Sabat pendamaian, ambil puasa itu sehari sekali, 1 kali 24 jam, makan hanya sekali. Ya, dari jam 6 sore, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam hari berikutnya. Jadi kira-kira jam 6 sore sampai jam 6 sore. Ya. Nah, yang kedua, tidak makan dan tidak minum dalam 3 hari 3 malam.
Ya, itu tertulis dalam Ester 4 ayat 16 tadi. Ya, 3 hari 3 malam. Hal ini dilakukan oleh Ratu Ester dan seluruh orang Yahudi saat meminta belas kasihan dari Tuhan. Juga dalam Kisah Rasul 9 ayat 9, waktu Paulus baru kebingungan, takut, baru ketemu Tuhan Yesus, dia kaget karena dia mau bunuh semua orang Kristen, malah ketemu sama Tuhannya orang Kristen, ya, sama Tuhan yang dianiaya itu. Makanya dia puasa 3 hari 3 malam, ya. Kemudian Paulus memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Kemudian juga dilakukan oleh bangsa Niniwe waktu Yunus memberitakan dalam 40 hari Tuhan akan hukum kamu. Orang-orang Niniwe bertobat, ya. Terus kemudian dia minta belas kasihan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, ya. Dia sudah sadar dan bertobat, ya. Pertobatan satu bangsa biasanya atau awal dari pertobatan kita. Ya, kemudian cara yang ketiga, tidak makan dan tidak minum selama 7 hari 7 malam. Daud melakukannya ya waktu bertobat karena bersinah dan membunuh suaminya Betseba, ya, Uria itu. Maka ia bernazar kepada Tuhan, meminta perkenanan Tuhan. Itu di dalam 2 Samuel 12 ayat 16-18. Nah, nanti saudara akan lihat nazarnya Daud dalam Mazmur 51. Jangan ambil rohmu dari aku Tuhan. Dia bernazar ya. Nah, itu terus dia puasa 7 hari 7 malam. Jadi kalau bernazar itu puasa 7 hari 7 malam. Rasul Paulus dan para tua-tua Yerusalem juga bernazar ya untuk masalah-masalah yang pelik yang penting dalam pengajaran Paulus bahwa ini ada satu kebenaran. Nah, dia puasa 7 hari 7 malam. Terus yang keempat, nah ini yang kemudian menjadi polemik beberapa pengajar ya. 1 kali makan dalam 24 jam selama 21 hari. Puasa Daniel itu tadi ya, disebut dengan puasa Daniel. Saat berbuka hanya makan sayur dan makan buah dan tidak makan daging atau makan makanan yang sedap, yang lezat. Ya, nggak minum anggur, nggak, ya termasuk nggak minum sirup, nggak minum yang mewah-mewah. Benar-benar sederhana, makan sayur, buah, ya, nasi putih, ya. Daniel 10 ayat 2-3. Hal ini dilakukan Daniel saat menantikan saat berkabung atas bangsanya, ya. Makanya dia puasa selama 21 hari berkabung atas bangsanya. Itu ya. Jadi kalau saudara berkabung atas Indonesia, saudara puasa sampai 21 hari puasa Daniel, ya. Puasa untuk Indonesia. Bukannya ikut-ikutan orang Islam puasa Ramadan, salah itu. Itu gereja-gereja ngajarin kurang pas ya. Kalau Alkitab ngajarin bukan puasa ikutan orang Islam. Puasanya kita kalau untuk berkabung untuk bangsa Indonesia, Anda puasa seperti Daniel puasa. 1 kali 24 jam, makan cuma sekali, makanannya sederhana, nggak makan makanan yang mewah, ya. Dan itu dilakukan selama 21 hari. Ya. Nah, dalam puasa Daniel ini ada 2 penafsiran. Yang pertama, karena Daniel berkabung, ya, kata berkabung itu, maka setiap perkabungan orang Israel, ya, disertai dengan puasa tidak makan, ya, seperti dalam Ezra pasal 10 ya, ayat 6, Ezra 10 ayat 6. Nah, jadi Daniel tetap makan, tapi sehari sekali dengan sayur dan buah tanpa daging dan anggur serta makanan yang dianggap lezat, ya. Tapi ada penafsiran yang kedua, Daniel selama berkabung tetap makan normal ya, bisa sehari 3 kali, tetapi dengan frekuensi minimal ya, hanya dengan jumlah minimal, tidak hanya sekedarnya tidak makan daging dan anggur. Namun hal ini nggak lazim ya. Mengapa? Sebab tanpa dalam kondisi berkabung pun Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego sudah biasa melakukannya ya, yaitu waktu seleksi awal menjadi pejabat di negara Babel. Mereka melakukan tes 10 hari dan selanjutnya mereka terbiasa. Di Babel itu mereka terbiasa dengan makan hanya sayur, buah, dan tidak minum anggur. Karena semua makanan di istana raja itu pasti sudah dibawa kepada berhala mereka sebelum dibawa ke raja dan sebelum dibawa ke pejabat-pejabat itu. Ya, jadi Daniel nggak mau makan makanan itu, makan makanan bekas berhala itu ya. Jadi Daniel sudah biasa nggak makan daging, nggak minum anggur, itu sudah biasa. Makanya apa? Itu dalam Daniel 1 ayat 12 ya, nanti saudara bisa cek. Maka itu saya berkesimpulan bahwa Daniel itu waktu berpuasa Daniel selama 21 hari di dalam Daniel 10 itu
Dan itu benar-benar puasa, nggak makan. Dan hanya makan sekali sehari. Makanya disebutkan ya, hanya makan sayur, hanya makan makanan yang tidak lezat, makanan-makanan yang seadanya, tidak makan daging, tidak minum anggur. Ya, jadi Daniel puasa Daniel itu makan sehari tetap sekali, seperti aturan yang pertama tadi, ya dari matahari terbenam sampai terbenam, makan sehari sekali, tetapi benar-benar cuma makan sayur, buah, dan makan sederhana. Jadi nggak ada sirup, es krim, apalagi ya, nggak ada yang macam-macam, es teler, es kelapa muda, yang itu nggak ada, ya es Shanghai, apalagi nggak ada ya.